kita akan buat program ya. Nah, hasil outputnya seperti ini ya. C1F2K L3O 4 dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat menganalisa bahwa ketika dia berada di posisi ganjil, maka dia akan menampilkan huruf ya, C, F, K dan seterusnya. Ketika dia genap, dia akan menampilkan angka ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dari sini juga kita dapat menganalisa bahwa untuk menampilkan yang genap ya, angka yang posisi genap, maka dia akan melakukan increment ya, yang awalnya 1, maka selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, untuk yang karakter ya, yang huruf, di sini ada pola ya. Kita dapat menganalisa awalnya adalah C ya di sini ya. Posisi sebelah kiri urutan yang pertama itu adalah C ya. Kemudian di urutan yang selanjutnya, di urutan yang ketiga ya, 1, 2, 3, maka dia akan menghasilkan F. Artinya apa? Artinya posisi saat ini itu adalah C ya. C ditambah 3, maka dia akan menghasilkan F ya. C, D, E, F ya. 3 ya. Nah, ketika dia selanjutnya di posisi terakhir kan 5 ya. Maka posisi huruf terakhir adalah F, F ditambah 5, dia akan menghasilkan K. Nah, ketika dia sudah di baris selanjutnya, di baris kedua, maka yang ditampilkan adalah L. Artinya dia akan menambahkan 1 ya. Dia akan melakukan increment ya. Jadi yang terakhirnya K, maka selanjutnya adalah L. Begitu juga dengan P ya. Yang sebelumnya adalah O, maka selanjutnya adalah P. Begitu juga dengan T yang awalnya S, jadinya T, kemudian dan selanjutnya, dan seterusnya. Jadi dia akan melakukan increment ya di posisi baris selanjutnya ya, baris kedua ya, baris kedua dan seterusnya. Nah, bagaimana kita akan membuat program seperti ini? Yang pertama, di sini kita akan buat for-nya terlebih dahulu ya. For, ini saya buat variabelnya adalah i ya, in jumlah bintang down to 1 ya. Jadi dia akan melakukan down to, kemudian di sini juga ada for ya, j in 1 sampai i ya, sampai ke i. Nah, di sini kita akan bermain logika ya, kondisionalnya ya. Kalau misalkan ganjil dan genap ya. Jika misalkan ganjil, nah saya anggap bintang ya misalkan ya. Untuk saat ini coba saya anggap bintang ya. Jika C-nya ganjil, maka saya buat anggap aja ini bintang ya. Bintang, bintang, bintang. Else jika tidak, maka dia akan menampilkan increment nilai ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Di sini saya buat variabel K. Variabel K saya set awalnya adalah 1 ya. Print K plus plus ya, seperti ini ya. Dia akan melakukan mental ya. Kemudian di sini kita buat println-nya, jangan lupa biar dia menampilkan ke bawah baris barunya. Kita coba run ya. Nah, kalau seperti ini dia akan menampilkan bintang, kemudian 1, 2, 1 ya, bintang 2, kemudian bintang dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan merubah bagaimana si bintang ini diganti dengan karakter ya, huruf ya. Huruf ya. C, F, K, L dan sebagainya. Oke. Berarti di sini kita set dulu ya. Kita bisa menganalogikan. Saya punya awal, saya set awalnya adalah 1 ya. Awal dikurang 1 ya. Karena di sini nanti posisinya dia akan melakukan increment ya. Yang awalnya C, kemudian F dan seterusnya. Ketika di bawah, dia akan menyebelahkan increment awal posisi terakhirnya adalah K. K di sisi baris keduanya adalah L. Seterusnya. Berarti di sini ada increment ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan cek ya, jika J-nya sama dengan 1, berarti di posisi urutan yang pertama ya, pertama, maka di sini dia akan eh, awal itu sama dengan awal ditambah 1 ya, atau increment ya, boleh kalau mau pakai increment ya, print atau kita incrementkan aja ya, awal seperti ini ya. Nah, kemudian kita print, kemudian kita panggil ya awal gitu ya, seperti ini awal.
Jika tidak, else. Ini saya pindahkan ke atas ya, saya pindahkan ke atas. Berarti dia akan menambahkan dari posisi saat ini ditambah dengan si J ya. J-nya posisinya berapa sih? Kalau misalkan J-nya di posisi ketiga yang awalnya C, maka C ditambah 3. C, D, E, F. Maka yang dihasilkan adalah F dan seterusnya. Berarti kondisi yang ini kita ubah nantinya. Awalnya bintang kita akan ubah. Maka awal itu sama dengan awal ditambah J ya. Posisi J-nya itu berapa sih? Yang kita print dia di sini awal ya, awal seperti ini. Nah, logikanya seperti ini. Jadi kalau dia ganjil, dia akan mengecek ya, kalau dia posisinya di posisi pertama kali ya, maka dia akan melakukan incremental ya. Kalau enggak, maka dia akan menjumlahkan dari posisi saat ini ditambah dengan si J. Kalau dia genap, maka dia akan menampilkan angka ya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita coba run ya, apakah sama hasilnya? Kita coba run. Nah, hasilnya sama ya dengan soal ya. C1F kita cek ya. C1F2K L3O4P5SD6U ya. Sama ya hasilnya. Nah, ini ya silakan dipraktekkan ya, dicoba di komputer masing-masing. Nah, seperti ini. Saya ulangi lagi ya. Jadi di sini ada dua looping ya. Ini yang dinamakan state looping. Yang awal di sini K ini adalah tujuannya adalah untuk menampilkan nilai angka ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ini kenapa sih awal dikurang 1? Maka karena di posisi pertama kali dia akan melakukan incremental ya. C, kemudian yang ini ya, yang posisi ini kan C ya, C. Maka posisi selanjutnya C ya. Kemudian ketika dia selanjutnya kalau dia di posisi ini ya, maka dia akan menambahkan berdasarkan si J-nya. J-nya kan posisinya adalah ketiga ya, 1, 2, 3. Maka posisi sebelumnya adalah C, C ditambah 3, maka dia akan menghasilkan F. Ini untuk yang ini ya, ini koordinat ini. Jadi ketika misalkan K-nya 5, maka posisi terakhirnya adalah F. F ditambah 5, maka dia akan menghasilkan K. Ini untuk codingan yang ini ya. Ini. Kalau yang ini adalah codingan untuk menampilkan 1, 2, dan seterusnya. Kalau yang ini, dia untuk menampilkan yang di depannya. C, L, B, T. Silakan dicoba dan dipraktekkan ya codingan seperti ini. Mainnya sama ya, mainnya seperti ini sama dengan soal. Awalnya C, kemudian ininya 5 gitu ya. Display bintang. Sama seperti soal-soal sebelumnya. Ini silakan dicoba dan dipraktekkan.